Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nashihul Ibad ada di halaman 34 baris keempat dari bawah. Bacanya wa maqalatu sabi'ata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Dan maqalah yang ke-17 kila dikatakan ya, tuba. Jadi kalau bahasa Arab menyatakan suatu kebahagiaan itu dengan bahasa tuba. Kebahagiaan itu ya, liman kana aqluhu amiron, yaitu bagi orang yang akalnya menjadi raja. Tuba di sini adalah al-khairul kasyir, kebaikan yang banyak. Ya, jadi kebaikan yang banyak itu bagi orang yang mana akalnya menjadi raja. Bi ayyaqtadiya, yaitu dengan cara mengikuti ia bi muradi aqlihi, kepada keinginan akalnya al-kamil yang sempurna. Wa hawahu, dan hawa nafsunya, ay melanu nafsihi, yakni kecenderungan hawa nafsunya itu ila mastahtihi, kepada apa-apa yang diinginkan oleh nafsunya, min ghairi da'iyati syar'i, ya, dari selain ajakan syara'. Jadi hawa nafsu itu ialah hawa nafsu yang condong, yang cenderung mengajak kepada apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu dari selain ajakan syariat agama. Hawa nafsu pengennya nonton, ya kan? Hawa nafsunya pengennya apa? Jalan-jalan. Hawa nafsu pengennya apa? Hura-hura. Di dalam Al-Quran, di ayat Al-Quran Allah berfirman, inna nafsa la'amaratu bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada kejelekan, keburukan. Jadi hawa nafsu itu diceritakan dia itu suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya. Dia sebelum diturunkan ke dunia itu digodok ribuan tahun, digodok di api neraka. Hawa nafsu itu masih aja tetap udah digodok, ya. Itu hawa nafsu oleh Allah di dalam api neraka, tetap aja itu hawa nafsu, ya, masih bisa mengalahkan kita manusia. Jadi hawa nafsunya itu asiron, menjadi tawanan, boyongan, tahanan. Ay mamnu'an min dzalik, yakni yang dicegah dari keinginan tersebut, keinginan, ya, daripada selain ajakan agama. Jadi kebahagiaan, kebaikan yang sangat banyak adalah bagi orang-orang yang akalnya ini menjadi raja dan hawa nafsunya menjadi tahanan. Artinya hawa nafsunya dikalahkan oleh akal sehatnya. Karena sesuatu itu pasti larinya ke akal kita, ke otak kita. Ini kata otak, kata akal kita, kata pikiran kita, ini baik apa enggak. Pasti kata otak sehat kita, oh ini enggak baik, ya kan? Tapi kalau kata hawa nafsunya, ayo enggak apa-apa, dah dikit aja enggak apa-apa, kata hawa nafsu gitu, ya kan? Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Sebentar aja, lama-lama jadi lama, ya kan? Jadi keinginan hawa nafsu itu begitu. Jadi bagi orang yang pengen kebaikan yang banyak, ya kan, adalah ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, akal sehatnya bisa mengalahkan hawa nafsunya. Jadi akal sehatnya itu menjadi raja yang berkuasa. Raja kan berkuasa.
Kalau di kita mah presiden. Apa mau presiden terserah gua, apa kata gua. Ya kan, kata gua A ya A gitu. Raja, makanya akal ini harus jadi raja. Kenapa? Raja berkuasa. Hawa nafsu ini jadikanlah tahanan. Kira-kira tahanan berkuasa enggak? Enggak berkuasa. Tahanan itu lemah, enggak berdaya di apapun juga bisa. Tahanan. Ini hawa nafsu jadikanlah sebagai tahanan bagi kita, akal kita menjadi raja. Supaya apa? Supaya ini hawa nafsu bisa dikuasai oleh akal sehat kita. Kenapa? Akal ini kita jadikan raja. Jangan sampai ini hawa nafsu yang seharusnya menjadi tahanan justru malah sebaliknya. Makanya enaknya jadi raja begitu. Puasa. Bener gak? Kata dia, raja nih raja. Saya nggak cerita presiden. Kata raja, di satu negara jangan lo berkerumun buat rakyat. Dia berkerumun, raja berkuasa mau kata apa? Bener gak? Bener gak? Para pejabat harus jadi contoh bagi rakyat. Atau patuhi protokol kesehatan, jangan berkerumun, kata raja. Itu buat orang lain. Buat dia, terserah gua raja. Mau lagu apa artinya? Bener ya? Iya, terserah gua. Makanya jadikan akal ini yang menguasai hawa nafsu kita, karena raja berkuasa. Wa wailun ay halakun sadidun, yaitu kecelakaan yang sangat berat. Wail. Jadi wail itu ya bukan sekedar nama neraka, tapi kalau di dalam bahasa Arab itu menyatakan bahwa kecelakaan yang sangat luar biasa dahsyatnya ini kecelakaan. Yang sangat besar kecelakaan ini. Ya. Liman kana hawahu amiron, yaitu bagi orang yang hawa nafsunya justru menjadi raja. Terbalik. Jadi kecelakaan yang sangat besar, kecelakaan yang sangat luar biasa, kerugian yang sangat besar adalah bagi orang yang hawa nafsunya amiron menjadi raja. Terbalik, kalau tadi orang yang bahagia itu adalah ketika akal sehatnya menjadi raja, tapi ini terbalik. Orang yang celaka itu, orang yang rugi itu adalah ketika hawa nafsunya menjadi raja. Bi an arsalaha ila mustahyiha tiha, yaitu dengan umpama melepas hawa nafsunya kepada segala yang ia inginkan. Kalau nafsu, iya, diikutin hawa nafsunya. Pengen kesini diikutin, pengen diikutin. Itulah ya, orang yang sangat celaka itu adalah ketika hawa nafsunya menjadi raja. Ia dikuasain oleh rajanya. Wa aqluhu asiran, dan akalnya menjadi tahanan. Justru terbalik, akal sehatnya justru dibelenggu, ditahan oleh hawa nafsunya. Gak berdaya akalnya. Justru dalam akalnya itu, ya kalau kita mah hati kecil kita, itu akal kita, itu akal sehat kita. Padahal kalau kita mah nyebutnya bukan akal sehat, apa? Hati kecil kita mah kagak ridho, nolak gitu ya. Itu akal sehat tuh. Akal sehat kita nolak ini, kalau kita ngerjain ini dosa, ini dilarang oleh agama, ya kan? Tapi karena hawa nafsunya menjadi raja di dalam dirinya, akhirnya akal sehatnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nih rugi yang sangat besar itu adalah itu. Ketika hawa nafsunya jadi raja, akalnya jadi tawanan. Jadi tawanan, masya Allah, ya Allah. Dengar cerita orang-orang di tahanan, satu kamar, puluhan orang, sampai tidur aja nggak bisa, tidur berdiri. Dengar teman-teman saya yang kemarin sempat masuk itu, gitu. Bahkan ada yang lebih dahsyat, yang dianggap ini penjahat kelas kakap, diisolasi satu kamar sendirian, nggak ada penerangan, disiksa begitu. Kita pernah dengar ya, tahanan Guantanamo tuh sono di Amerika, di mana tuh? Ya, itu luar biasa. Tahanan itu dihinakan,
diinjak-injak. Bahkan ada orang-orang Islam yang rata-rata yang ditahan di Guantanamo itu orang-orang Islam, ya, yang dituduh sebagai teroris oleh Amerika, dihina, pokoknya disuruh minum air kencingnya, kotorannya suruh dimakan, itu luar biasa, dihinakan. Maka kalau hati kita, akal sehat kita nih udah jadi tahanan, jadi hina. Kenapa? Tahanan, nggak berdaya tahanan. Luar biasa itu di Guantanamo itu ya. Penyiksaan bahkan sempat diungkap itu, ya, diungkap kejahatan-kejahatan yang ada di dalam tahanan Guantanamo. Di kita juga begitu banyak di antara tahanan-tahanan yang mati di dalam tahanan. Kenapa? Nggak kuat dia menerima siksaan di dalam tahanan. Kenapa? Nggak dari petugas, nggak dari teman-teman sesama napi. Itu di tahanan itu siapa yang kuat itu yang berkuasa. Aklus asiran, akalnya menjadi tahanan. Ay mamnu'an min nahwi tafakkurin fi ni'amillahi ta'ala, yaitu dia mencegah dari umpama bertafakur daripada nikmat-nikmat Allah. Dia nggak mau memikirkan nikmat-nikmat Allah. Wa fi 'azamatihi ta'ala, dan juga bertafakur di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah akal hawa nafsu berkuasa, dianggapnya semuanya nggak ada campur tangan Allah. Ketika dia kaya hidupnya, dia berkecukupan, hidupnya senang, di dalam hatinya, di dalam dirinya, ya, menganggap bahwa ini adalah hasil usaha. Hasil usahanya, nggak ada campur tangan dari Allah. Gua kaya kan gara-gara gua usaha, gua rajin bekerja, ya kan? Nggak ada campur tangan Allah, nggak ada campur tangan Tuhan. Ya, itu. Kalau udah hawa nafsunya meliputi dirinya, dia nggak mau tafakur akan nikmat-nikmat Allah dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau akalnya masih dia menjadi raja, kita berpikir adanya kita karena diciptakan oleh Allah, adanya alam semesta karena adanya Allah. Maka kalau kita ditanya apa buktinya adanya Allah itu? Ya, jangan kita bilang Allah di sana atau di sini, bukan. Cukup dalilnya apa? Wujudu hadhil makhluqati. Adanya ini yang diciptakan oleh Allah, tandanya, dalilnya bahwa Allah itu ada. Ngerti nggak? Kita percaya ini ada yang ciptain nggak? Ada yang bikin nggak ini meja? Kenapa? Karena ada mejanya yang dibikin, benar nggak? Kita yakin percaya ada tukang mebel. Kenapa? Karena ada lemarinya, ada kursinya. Nah, kita juga begitu percaya adanya ciptaan Allah. Kenapa? Karena ada Allah yang menciptakan. Itu. Maka kita cukup kalau ada orang yang nanya mana dalilnya tentang wujudnya Allah itu. Maka cukup jawab wujudu hadhil makhluqati, adanya kita nih makhluk Allah, ciptaan Allah, itu adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Wal maqalatu samiyata asyarata, dan maqalah yang ke-18, kila dikatakan man taraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, ya, dosa-dosa, raqqa qalbuhu, maka akan lunak hatinya. Jadi kalau kita, ya, bisa menghindari dosa, ya, kalau untuk 100% kita ninggalin dosa mah, ya, masih nggak mungkin, susah. Ya, kenapa? Setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, ya. Al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka gak bakalan bisa kita sebagai makhluk yang lemah, ya, makhluk yang hina ini, ya, 100% bisa meninggalkan atau tidak melakukan kemaksiatan. Minimal, ya, kita bisa menghindari diri kita dari berbuat kesalahan yang ada di depan mata kita.
Yang ada di depan mata kita jelas. Ada godaan perempuan cakep banget, udah pasrah, itu depan mata kita, ya kan? Ya kalau kita umpama berbuat dosa, nggak ada yang tahu itu. Orang di apartemen, umpamanya di hotel berduaan sama ini kan, nggak ada yang tahu. Tapi dia bisa menghindari perbuatan dosa itu. Dia katakan tidak. Jadi dia katakan tidak. Aku takut kepada Allah. Maka di antara ya orang-orang yang dilindungi, yang dinaungi nanti di yaumil kiamah adalah orang ya anak muda yang bisa berhindar daripada perbuatan dosa itu berzina. Dia udah istilahnya tinggal tempur aja udah gitu kan. Tapi dia bisa menghindar daripada perbuatan zina. Itu adalah termasuk ya yang ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa meninggalkan perbuatan dosa, maka akan lunak hati kita yang enggak keras. Fayaqbalu nasihata, maka ketika hati sudah lunak, maka bisa menerima akan nasihat. Wa yahsa'u laha, dan ia akan khusyuk, ya akan ikut khusyuk kepada nasihat tersebut. Jadi kalau orang udah bisa menghindar daripada dosa, hatinya akan lunak, hatinya akan lemah, ya kan? Maka ketika hatinya sudah lunak, sudah lemah, dia akan menerima kepada nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang kepada kita. Maka kalau kita nih susah dinasihatin, kita introspeksi diri, oh berarti kita masih senang berbuat dosa. Kalau ada orang ngasih tahu kita, kita marah nih. Pernah nggak? Ada orang kita berbuat salah nih, ditegur sama orang, kira-kira kita marah nggak? Kalau kita masih marah ditegur sama orang karena kita berbuat salah kita, oh berarti kita masih apa? Hati kita keras. Kadang di jalan kita udah salah, ya kan? Ditegur sama orang, wah galakan yang ditegur, benar gak? Apa lo? Polisi bukan, apa bukan lo? Ya, itu tanda-tandanya apa? Hatinya apa? Keras. Gak nerima ketika orang negur kita. Kadang ada ustaz juga, ya, pangkatnya ustaz, disebut ustaz. Ketika sholat bacaannya salah, dibenerin sama jamaahnya, ngambek dia. Apaan lu? Gua kan ustaz, lu jamaah. Sembarangan aja benerin gua, nasihatin gua. Nah itu, walaupun pangkatnya ustaz, hatinya masih keras. Berarti apa? Senang berbuat dosa. Maka kalau orang yang bisa menghindar daripada dosa akan lemah hatinya, lunak hatinya, bisa menerima kepada nasihat. Maka kita sadar aja diri, nggak usah nuduh orang lain. Kita sadar diri, akuin diri kita. Kalau kita ketika kita ditegur masih marah diri kita, oh berarti keras hati kita. Oh berarti kita masih senang, masih ya pastilah. Kalau lihat cewek cakep masih kita pelototin, ya kan? Ya, itu wasiat yang kita ya nggak sadar. Wa man tarakal harama, dan barang siapa yang bisa meninggalkan yang haram bil mat'umi, ya di dalam makanannya, wal malbusi di dalam pakaiannya, wa ghairi ma, dan selain daripada pakaian dan makanan, wa akala halala, dan dia makan yang halal, sopat fikrotuhu, maka akan bersih pikirannya. Jadi orang yang meninggalkan perkara yang haram, baik dari makanan, minuman, pakaian, maka ya, dan juga dia memakan makanan yang halal-halal saja, maka akan bersih pikirannya. Ya. Ini kalau kita nih pikiran kita selalu kotor mulu. Lihat bini orang lewat udah ngeres aja otaknya. Itu kagak bersih otaknya tuh. Sudah rendam pakai rinso. Digodok. Iya, maka ketika kita bisa meninggalkan perkara yang haram dari makanan kita, minuman, pakaian kita, ya, dan dia memakan perkara yang halal, maka akan bersih pikirannya. Optimis. Maka kalau orang yang sering makan makanan yang haram, nggak ada optimisnya.
keluh kesah, putus asa. Ya. Maka orang yang sering memakan makanan yang haram itu apa? Putus asa, stres, marah aja bawaannya. Kenapa? Karena pikirannya nggak bersih, nggak sehat pikirannya. Maka kalau kita sering makan yang haram, dibalik aja. Haram dibalik jadi apa? Marah. Haram marah. Jadi kalau orang yang sering makan yang haram, sifatnya selalu pemarah. Kenapa? Iya itu, kalau kita makan yang haram dibalik aja jadi marah. Jadi pemarah. Coba orang tukang mabok ya kan, wah kesenggol dikit marah, kusuk, tawuran. Itu gara-gara mabok, minum yang haram, ya kan? Jadi apa? Pikirannya udah nggak sehat lagi. Kalau udah mabok, jangankan lihat yang perawan, nenek diperkosa sama dia. Nenek udah 90 tahun, dilihatnya lagi mabok, disangkanya masih 30 tahun. Besok ada berita, ada seorang pemuda meninggal dunia. Kenapa? Karena keracunan susu kadaluarsa gitu. Karena pas lihat apa? Merkosa nenek-nenek. Udah kadaluarsa susu. Itu. Maka kalau kita sering makan yang haram, akan kotor pikiran kita, ruwet. Ya, ruwet. Bapak Jokowi ruwet. Pikiran kita ruwet, ya nggak ada optimisnya, keluh kesah, stres. Itulah kalau kita sering makan yang haram. Tapi kalau kita bisa meninggalkan yang haram, selalu makan yang halal, maka akan bersih pikirannya. Seharusnya jangankan kita yang haram, seharusnya kita itu harus meninggalkan yang subhat pun kita harus tinggalkan. Subhat itu apa subhat? Nggak jelas kehalalan dan keharamannya. Samar-samar itu subhat namanya. Jangankan kita meninggalkan yang haram, yang subhat pun harus kita tinggalkan. Contoh, pagi-pagi ada orang nawarin ayam sama kita. Ayam ini kalau ukurannya ini ayam segede gini harganya umpamanya 50.000. Ditawarin sama kita cuma 20.000. Nah kita harus apa? Harus curiga. Ini ayam dari mana lu pagi-pagi buta begitu lu jual ayam? Ya kan? Itu subhat tuh. Ya kan biasanya itu 50.000, kalau ukuran kita itu ayam segitu 50.000, ini jual cuma 20.000. Ya kan? Atau ketika ada orang nawarin kendaraan bermotor. Banyak sering enggak? Ya kan? Ini cuma ada STNK-nya doang, kalau enggak ada. Ya. Udah jual aja dah, murah tuh. Atau disebutnya soal motor bodong ya kan? Gitu. Atau ketika kita lagi bangun, datang orang nawarin semen. Bang lu lagi bangun ya? Iya. Yang semen yang murah nih. Berapa? Udah 20.000 aja. Itu semen biasanya 50.000 dijual 20.000, kan enggak masuk akal, benar enggak? Iya, dari mana nih orang semen banyak begini harganya 20.000? Enggak mungkin ini kalau barang ilegal, barang legal. Itu pasti barang ilegal. Nah, itu barang subhat namanya. Enggak boleh kita beli itu. Harus kita hindarkan itu. Bahkan ulama-ulama itu ya, kalau dia nggak jelas nggak melihat jelas orang ya pemiliknya, dia nggak mau ulama-ulama itu beli barang, beli makanan, ya kan, harus dia jelas dia melihat. Ya, kalau seperti itu kita nggak bisa, udah cukup kita meyakinkan bahwa itu ketika kita beli di pasar, itu barang yang halal. Kalau ini bukan yang di pasar, ada datang ke rumah begitu. Atau kita lagi nyari spare part motor nih, datang ke sono ke Legok ada tuh di dalam kampung. Saya pernah tuh lewat. Saya pikir ini kampung apaan sebenarnya, kok banyak spare part motor digantungin pinggir jalan tuh. Ternyata begitu. Ya, jangan kita milih murahnya, tapi apa? Milih kehalalannya. Murah nih di sono no, kalau pengen murah no di Legok no, ya spare part, ya hasil protolan, ya itu supaya menjaga apa? Pikiran kita supaya bersih. Ala masnu'atin, ya, terhadap perbuatan-perbuatan
ya, atau pembuatan-pembuatan ala masnu'atillahi ta'ala, atas perbuatan-perbuatan atau pembuatan-perbuatan Allah Ta'ala ad-dallati yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, atas menghidupkannya Allah Subhanahu wa ta'ala al-khalqa kepada makhluk ba'dal mauti, setelah kematian, wala wahdatihi, dan juga yang menunjukkan kepada keesaannya Allah Ta'ala, wa qadratihi, dan kekuasaannya Allah Ta'ala, wa ilmihi, dan ilmunya Allah Ta'ala. Maka kalau pikiran kita sudah bersih, pikiran kita sudah sehat, ya, akan bisa memikirkan, ya, apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, kalau akalnya nggak sehat, ya, maka dia nggak bakalan percaya akan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan nggak bakalan percaya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bakalan percaya akan apa? Akan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup, pikirannya sudah kotor. Maka semua yang diciptakan oleh Allah, ya, semua kekuasaan Allah, dia nggak percaya. Ya. Dia meragukan tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Ya, terkadang ada orang bilang, masa iya? Nggak ada masalah, apa nggak ada istilah masa iya kalau bagi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fa yakun. Ketika Allah sudah berkehendak, kata Allah, jadi. Baru bisa internetnya. Kita nih lihat anak itu ada siapa? Adanya anak ada orang tua, ada ibu dan bapak. Itu kata akal, kata logika. Tapi kalau kata iman, ya, ada anak, mungkin nggak kalau kata iman kita nih? Ada anak nggak ada bapak, nggak ada ibu, mungkin nggak? Kata iman, mungkin nggak? Ayo, kata iman mungkin nggak? Gak ada yang gak mungkin, kata iman. Tapi kalau kata logika, gak mungkin ada anak gak ada bapak emaknya, ya kan? Masa iya lahir dari balik batu gitu ya? Tapi kalau kata iman, gak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Adam punya bapak enggak? Punya emak enggak? Adam lahir enggak? Benar, kata iman. Iman itu ya istilah yang tertinggi daripada apa? Akal sehat dan juga hati nurani kita. Ya, iman itu, akal sehat kita, nurani kita itu adalah keimanan kita. Maka kalau kata iman kita, ya kata akal sehat kita, ya nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nih anak bisa lahir, ya, tanpa ada bapak, cuma emak doang, bisa nggak? Bisa. Siapa? Nabi? Nabi Isa, emaknya ada, bapaknya nggak ada, benar nggak? Kata siapa? Kata iman itu. Kalau kata akal, kalau kata logika, ya nggak mungkin. Ya anak lahir tanpa ada bapak, ya mungkin aja, bisa aja. Apalagi zaman sekarang banyak yang begitu, ikutin Siti Maryam. Ya, Akhirnya ada bapaknya. Iyalah. Emaknya ada, bapaknya kagak ada. Ya ini nggak mau kalah saingan sama Siti Maryam. Di Gria nggak ada Gria. Di Gunung Cirul kagak ada, di sono. Di Amriki. Cendol kagak pakai kelapa. Bejendol kagak ada bapak, gitu ya. Itu nggak mau kalah sama Siti Maryam, anak-anak zaman sekarang, masya Allah. Wadhalika, dan yang demikian itu bi anta amala, dengan ia, ya,
merenungkan, ta'amul bifikrihi dengan pikirannya, wa tadabbara bi'aqlihi dan dia tadabbur memikirkan dengan akalnya, annallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqahu telah menciptakannya min nutfatin daripada air mani. Kita ini ya berasal daripada air mani, setetes air mani kita ini. Faja'alaha 'alaqatan, maka Allah jadikan ini nutfah 'alaqah, segumpal darah. Dari setetes air mani ini yang encer ini ya akan menjadi apa? 'Alaqah, segumpal darah. Summa mudghatan, lalu Allah ciptakan daripada segumpal darah ini menjadi apa? Segumpal daging. Cuma daging doang, kayak kita kurban tuh di apa? Paha sapi kita ambil dagingnya tutara itu. Dulu tuh begitu kita tuh di dalam perut ibu kita, segumpal daging. Setelah darah jadi segumpal daging. Mudghah. Summa khalaqa minha lahman. Lalu Allah jadikan daripada mudghah itu ya segumpal daging itu lahman, daging, wa adhaban dan tulang, wa urukan dan urat-urat, saraf-saraf, wa a'soban dan urat-urat saraf, ya wasaqalaha dan Allah membelah ya itu mudghah sam'an menjadi pendengaran, wa basarun dan penglihatan, wa a'dha'an dan beberapa anggota tubuh. Jadi kalau kita ya pikiran kita sehat ya kita memikirkan tentang apa? Kejadian diri kita sebagai manusia. Oh, di diri kita ini berasal dari apa? Nutfah, air mani, air sperma. Ya. Maka ketika ini nutfah terjadi, ya, bersatu di dalam rahim seorang perempuan. Kalau laki-laki namanya apa? Sperma. Kalau perempuan namanya ovum. Dulu kita pernah belajar biologi itu di sekolah. Ya, sel telur. Nah, itu bersatu tuh di dalam rahim perempuan. Maka menjadi apa? Setelah nutfah, alaqah. Setelah alaqah apa? Alaqah itu apa? Darah, segumpal darah ini. Maka kalau orang lagi keguguran nih hamil muda tuh keluarnya apa? Darah kental. Benar gak? Itu membuktikan bahwa benar firman Allah di dalam Al-Quran ketika manusia ya diciptakan dari nutfah jadi alaqah, segumpal darah. Kalau keguguran begitu perempuan. Kalau hamil muda nih rentan yang keguguran hamil muda, dia keluar darah bergumpal-gumpal. Ya. Itu karena sudah berkumpul tuh. Kamu ketika sudah segumpal darah menjadi mudghah, ya segumpal daging, seongok daging tuh. Maka ketika Allah sudah menciptakan menjadi mudghah, ya Allah ciptakan tulang, ya urat, otot-otot, ya, dan Allah membelah daripada daging tersebut menjadi apa? Menjadi mata, menjadi mulut, menjadi hidung, dan juga anggota tubuh yang lainnya. Luar biasa. Manusia nggak bakalan bisa menciptakan seperti itu. Ya, nggak bakalan nyampe. Kita cuma bisa apa? Bikin boneka doang. Paling bantu jadi robot, ya kan? Robot tuh orang-orang Jepang bikin robot manusia bisa disuruh-suruh. Tapi nggak bisa seperti manusia normal, nggak bisa. Ya. Jangan menganggap kemajuan teknologi bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Hati-hati kesombongan kita. Boleh maju teknologi tapi apa? Tetap sadar bahwa siapa yang lebih kuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita punya handphone mahal nih. Harga apa? Ada yang seharga motor. Handphone tuh 12 juta, 15 juta. Ya kan? Ada kita handphone yang sejuta aja kredit gitu. Ini yang jadi mahal kira-kira apa? Handphone apa? Yang jadi mahal apa? Yang mahalnya apa? Bukan kuping kita. Lah handphone mahal, kuping kita budak. Halo. Kagak kedengeran. Lu bukan handphone yang rusak, kuping lu yang rusak. Bener gak? Yang mahal kuping kita, bener gak? Handphone mahal, gak bakalan bisa kalau kuping kita budak. Ini kamera sekian ribu megapiksel kekuatannya. Yang mahal apanya? Mata kita.
Ini mata nih luar biasa Allah ciptakan. Sensornya lebih daripada kamera. Sensor mata ini luar biasa, bisa membedakan mana istri sendiri, mana tetangga. Lah kalau bisa ngebedain, kok beda rasanya ya, tetangga taunya. Itu mata kita bisa dikasih sensor oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita nih dikasih sensor oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan mana suara Ustaz Umar, mana suaranya Pak Yordan. Kita bisa dengar. Itu yang mahal itu, dan itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita pikiran sihat kita akan merenung tentang apa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sumasahalal khuruja, lalu Allah memudahkan keluar min batni ummihi, daripada perut ibunya. Lil janini, untuk janin, min batni ummihi, daripada perut ibunya. Wa alhamahu, dan Allah memberikan ilham kepadanya irtida'a saddi, untuk menyedot punting susu ibunya. Itu anak belum bisa melek, belum bisa melihat, ketika disodorin punting susu ibunya, dia langsung mangap. Itu apa? Allah kasih ilham, itu bocah, itu bayi. Lihat aja, jangankan manusia, kita lihat anak kebo atau anak sapi ketika lahir, langsung yang dicari Pak, punting susunya, ibunya itu. Ya kan? Itulah Allah kasih ilham kepada makhluknya yang ketika baru lahir, Allah sudah kasih ilham supaya apa? Supaya tahu mana penting susu ibunya. Ya kalau kita secara logika, ya Allah, bayi terkadang ada yang lahir beratnya sampai 4 kilo. Ya kan? Gede banget. Lihat kalau lubang keluarnya itu segede apa. Ya kan? Coba kita pikirin. Itu bayi gede keluar dari lubang yang kecil, bisa. Allah yang kuasa. Benar gak? Ya dulu gak ada istilah sesar. Benar gak? Dulu mah kagak ada. Orang lahiran disesar. Normal semua anak 12 sama kita. Kagak ada yang disesar. Benar gak? Terus sekarang, zaman sekarang bentar-bentar susah dikit sesar. Dulu mah kagak ada. Saya punya keluarga 8 bersaudara saya. Itu semuanya kagak ada yang disesar. Nah saya punya anak 2, dua-duanya disesar. Ya kan, luar biasa itu. Kita pikirin, ya Allah, luar biasa ya. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikannya fi awalil amri, pada permulaan kejadiannya, bila asnanin, tanpa mempunyai gigi. Kalau kita lahir langsung punya gigi enggak? Lah serem, bayi baru lahir udah giginya udah nunggu semua. Waduh, emaknya bisa teriak-teriak terus itu. Orang giginya baru gatel aja, bocah ini ya. Lagi nete digigit sama itu teriak-teriak bini kita. Apalagi udah kayak gigi Pak Heri. Waduh. Ada cerita gumul kan begitu ya, ada maling satu malam ya kagak jadi dia mau masuk ke rumah. Ya. Ditanya betul, kagak jadi kenapa? Kamu maling. Buset dah. Tadi gua intip, anaknya udah kumisan gitu. Apalagi bapaknya, anaknya udah kumisan, tahu ya. Lagi nete ya. Itu anaknya lagi nete udah kumisan. Kagak jadi. Dia mikir apa? Anaknya udah kumisan segede gitu, bagaimana bapaknya gitu. Kagak jadi tuh maling. Tapi bapaknya. Ya Allah ya Rabbi. Hiburannya biar nggak ngantuk. Jadi kita lahirkan pertama kali itu nggak punya gigi, metik semua. Metik kan tanpa gigi ya kan, metik semua. Masya Allah. Suma anbatalahu lasna, maka ya Allah tumbuhkan giginya. Suma asqataha, kemudian Allah gugurkan lagi giginya itu, wa ajalaha, dan menghilangkannya. Ketika sudah tumbuh, ya dihilangkan lagi, Allah cabut lagi, rontokin lagi tuh giginya. Ya udah mulai nih, di sini udah pada rontok kan giginya nih.
Ya, masih pada muda berarti kan. Maka ketika kita sudah menjelang usia 70, ya itu mulai tubuh kita ini dikurangi kekuatannya, kenikmatannya. Kenapa? Kita kembali lagi kepada asal kejadian kita. Maka ketika kita melihat orang tua yang sudah sepuh, sudah pikun, itu kelakuan udah kayak anak-anak. Kembali lagi kepada anak, bener gak? Pernah lihat gak? Orang tua yang udah pikun, main lari-larian sama anak itu, ya kan? Anak itu, kenapa? Karena Allah kembalikan lagi. Dari dia gak punya gigi, lalu tumbuh gigi, kembali lagi Allah gugurkan giginya, Allah tanggalkan giginya. Inda sab'ina sinina, ketika berumur 7 tahun. Cuma ada maratan ukhra, maka lalu Allah mengembalikan giginya di 2 kali. Itu ketika dia sudah umur 7 tahun, ketika udah rontok, ya Allah tanggalkan lagi, tumbuh lagi. Wa ja'ala ta'ala ahwalal abdi, maka Allah jadikan keadaan-keadaan hamba itu mutaghayyirah, berubah-ubah, min sigarin, ya asalnya kecil, ila kibarin, ya kepada besar, wa min sababin, daripada dia muda, ilal haram, kepada tua renta, wa min sihatin, daripada sehat, ila saqamin, dengan kepada sakit. Jadi Allah tuh menciptakan manusia itu berubah-ubah, enggak tetap di dalam satu keadaan. Kalau kita tetap di dalam satu keadaan enak. Kita lagi ganteng-gantengnya sampai tua kita ganteng aja terus muda terus enggak bisa. Allah ciptakan mutaghayyirah. Berubah-ubah. Dulu kita masih kecil. Maka kita kalau ketemu yang dulu ketika kita di kampung ini bocah masih kecil, kita ketemu, lu udah gede lu Tong. Dulu kecil banget lu dulu. Ya dulu kecil lah. Ya sekarang ya gede. Ya. Sekarang udah gede ini bocah. Terkadang dulu mah bocah, ini sekarang udah punya bocah ini bocah. Begitu ya? Itu. Udah punya anak ini anak. Ya, dulu mah anak kecil, sekarang udah punya anak. Itu kenapa? Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyirah. Allah jadikan keadaan hambanya itu mutaghayyirah, berubah-ubah. Min sigorin, dari kecil, ialah kemudian jadi besar. Wa min sababin, daripada muda belia, ilal haramin, kepada tua renta. Wa min sihatin, daripada sehat, ila saqamin, kepada sakit. Makanya kalau kita lagi emosi, terkadang lagi ngambek ya, nggak usah ngomong, biarin lu. Sekarang lu kaya, besok lu miskin lu. Gitu ya. Ya, dan sekarang lagi punya kuasa lu, sekarang lu punya kekuasaan, besok lu pasti jadi rakyat lagi, kan begitu. Ya. Wa ja'alal abda kulla yaumin, maka Allah jadikan hambanya setiap hari yanamu, bisa tidur, wa yastayqidu, dan juga bangun. Allah jadikan hambanya ini ya bisa tidur, bisa apa? Bayangin kalau kita tidur kagak bangun-bangun lagi, mau gimana itu? Allah bangunin lagi. Kita tidur bangun, benar gak? Bahkan ada cerita dulu, bukan dulu, di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, dia tidur ratusan tahun tetap bangun. Sampai ratusan tahun itu Ashabul Kahfi itu di dalam goa. Ya. Ketika bangun, lihat anjingnya udah jadi tulang itu. Ya kan? Itulah. Ketika Allah tidurkan, Allah bangunkan kembali. Itu dah kekuasaan Allah. Ya, kalau pikirin kita kagak tidur melek aja, gimana ya? Ya kan? Gak melek semalam gak tidur semalam aja kita melek semalam, masya Allah, besoknya kelayangan. Ya kan? Kayak orang mabuk. Allah imbangin tuh, tidur bangun. Wa kadzalika su'uruhu, dan juga rambutnya, ya. Wa adfaruhu, dan kukunya, kullama saqata minha, maka setiap kuku-kuku itu akan rontok. Setiap kuku dan rambutnya itu dia akan rontok. Roja ila makana, ya. Dia akan kembali kepada asal semulanya. Wa kadzalikal lailu, dan juga begitu juga malam, wan naharu, dan siang.
Yatana apa itu? Roh apa itu? Yatanarobani saling bergantian. Ulama dhahaba, setiap dia pergi, ya ahaduhuma salah satu daripada siang dan malam, ja'al maka datang yang lainnya. Jadi siang malam berganti. Kita harus tafakur tuh di situ tuh, ya. Maka tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tafakur sa'at afdhalu min ibadati alf sana. Tafakur kita sebentar, ya sejam umpamanya kita tafakur akan ciptaan Allah, maka lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Ketika kita sudah merenung bertafakur akan ciptaan Allah, maka akan timbul ketauhidan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita makin cinta kepada Allah. Kita makin sadar bahwa kita adalah makhluk Allah. Enggak ada kesombongan lagi kalau kita sudah tafakur akan ciptaan Allah. Allah ciptakan siang malam bergantian. Ada malam, ada siang, ada malam, ada siang, terus bergantian. Wa kadzalikal samsu wal qamar, dan begitu juga matahari dan bulan, wan nujumu dan bintang-bintang, wasahabu dan awan, mega, wal matar dan hujan. Kulluha, semuanya itu taji'u datang, wa tadhabu dan pergi. Siang apa? Adanya matahari, bulan, bintang, ya kan, awan, hujan, semuanya itu datang silih berganti. Silih berganti. Wa kadzalikal qamar, dan begitu juga bulan. Yan mahiku, ya. Dia tidak hampir tidak terlihat, ya. Pula sahrim setiap bulan. Jadi satu bulan penuh itu bulan itu nggak terlihat semuanya, nggak terlihat terus. Terlihatnya ketika apa? Bulan purnama. Ada nggak 30 hari bulan kelihatan aja terus? Enggak. Allah ciptakan bulan itu yan mahiku, ya, hampir tidak terlihat pula sahri setiap bulan. Summa yatakammalu, kemudian ini bulan menjadi sempurna di tanggal 14, 15 pertengahan bulan. Summa yan mahiku, lalu ini, ya, lenyap kembali ini bulan. Ketika sudah bulan purnama mulai bulan sabit hilang, habis bulan sabit mulai hilang. Wa kadzalikal kusufu lisamsi, dan juga begitu juga gerhana matahari wal qamar dan bulan. Haitsu yadhabul dhau, sehingga hilanglah terangnya minha daripada itu matahari dan bulan. Summa ya'udu, lalu kembali lagi terang. Gerhana gelap banget. Habis gerhana jadi lagi terang. Itu harus kita tafakur, kita pikirkan. Wa kadzalikal ardu, juga begitu pula bumi atau tanah, takunu yabisatan, ini tanah bisa jadi kering. Summa yunbitullahu biha nabata, lalu Allah tumbuhkan daripada bumi itu tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Summa yadhabu, kemudian hilang ia minha daripada bumi. Ini tanaman, ya kan, kita nanam padi, habis panen hilang, ya kan? Jadi hilang tuh padi. Minha daripada pataudu ya bisatan, maka ini menjadi tanah kering lagi. Sumatan butuh marotan, maka lalu dia tumbuh kembali. Ya. Habis mati nggak ada, tumbuh lagi. Rumput nih, kalau udah kering hilang nggak? Kering hilang nggak? Hilang. Tapi ketika sudah diguyur hujan, basah, tumbuh lagi. Itu Allah luar biasa, masya Allah. Sumatan butuh marotan ukhra, lalu ini tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh kembali pada keadaan yang lain. Alladzi qaddara ala dzalika, maka zat yang kuasa atas itu semua, kullihi semuanya, qadirun yang lebih kuasa, ala ihya'il mauta, ya, untuk menghidupkan yang mati, ba'da panaihim, setelah rusaknya, fil ardi, ya, di dalam tanah. Fa'alal abdi, maka mesti kepada hamba ayuksirul fikru, untuk memperbanyak tafakur, berpikir bidzalika, di dalam keadaan itu semua.
hatta yaqwa, sehingga menjadi kuat imanuhu, imannya, bil ba'si, pada nanti hari kebangkitan. Jadi kita harus sering memikirkan nih, ya Allah ciptakan tumbuhan, itu tumbuhan ketika sudah mati karena kekeringan, ketika diguyur hujan numbuh lagi. Ini ilalang nih, kalau musim kemarau aja tuh mati semua, kayak bersih aja, nggak ada tumbuhan, benar nggak? Ketika diguyur itu numbuh lagi, akarnya ada di bawah. Jadi kita takwakar nih ciptaan Allah seperti itu. Supaya apa? Supaya untuk memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Nanti ketika dibangkitkan ba'dal mauti, setelah kematian kita. Wa ya'lama, dan dia menjadi tahu annallaha, sesungguhnya Allah yab'asuhu, akan membangkitkan, ya, yab'asuhu, akan membangkitkannya, wa yujajihi, dan akan membalasnya bi'amalihi, dengan amal-amalnya, fa'ala qadri quwwati imanihi, ya, maka itu tergantung daripada kadar kekuatan imannya. Jadi nanti kita dibangkitkan oleh Allah dan juga akan dibalas amal-amal perbuatan kita itu, ya, tergantung daripada kadar kekuatan keimanan kita. Dzalika, ya, kepada kejadian yang demikian itu, yajtahidu, ya, maka bersungguh-sungguhlah itu si hamba fi taati, di dalam ketaatan, wajtinabi mukhalifatis, dan juga menjauhkan daripada menyalahi lisani, kepada hukum syara. Jadi kalau ketika sudah bertafakur seperti itu, kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita, ya, menyadari bahwa kita ini makhluk lemah, Allah yang maha kuasa. Makin kuat iman kita, makin sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, Allah yang maha kuat. Itu tujuannya, untuk bisa pikiran kita bersih, bertafakur akan ciptaan Allah. Maka tafakur sejam, tafakur satu saat, sebentar, lebih utama daripada ibadah 1000 tahun, kata Rasulullah. Nah, maka ketika itu dia rajin ibadah, dan juga, ya, mampu untuk bisa menjauhi perkara-perkara yang menyalahi aturan-aturan syariat agama. Wa maqalat tasyadasara wallahu a'lam bishawab, rabbi jidna ilman warzuqna fahma. Kalau tadi hatam tanggung, makanya panjang ini penjelasannya. Ya, mudah-mudahan, ya, ilmu yang kita sudah, ya, terima bermanfaat bagi kita semua, akan bisa menghaluskan hati kita. Itulah tujuannya tasawuf itu, untuk menghaluskan hati kita, memanage hati kita, tasawuf.